Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Dia kurniakan kepada kita, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bagi menzahirkan cinta kita, ikrar kita akan kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, Nabi yang kita harap-harapkan sangat akan pengakuannya terhadap kita bahwa kita adalah umat baginda. Kita ucapkan salawat dan salam yang sempurna ke atas baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Dan bagi memulakan kajian kita pagi hari ini, agar Allah berikan manfaat yang sebanyak-banyaknya daripada kajian kita, membuka hati kita, dimudahkan kita memahami, meyakini, dan seterusnya menjadikannya sebagai panduan hidup.
bagi kita menjalankan kehidupan di dunia sebagai hamba kepada Allah, sekaligus menjadi khalifahnya, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita surah Yusuf. Minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-18. Ayat yang menceritakan pada kita lagi satu kebohongan, sifat kepura-puraan yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Yakub yang menzalimi adik mereka sendiri, Yusuf alaihissalam. Kebohongan demi kebohongan mereka lakukan, tujuannya yakni untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Di samping itu, dengan kebohongan yang mereka itu, mereka berharap sangat agar orang lain khasnya Nabi Yakub alaihissalam meyakininya, mempercayai bahwa mereka ini anak-anak yang baik, putra-putra yang patuh, berbakti kepada orang tua. Tapi semuanya sia-sia belaka. Setiap fakta dan bukti yang mereka tunjukkan justru malah membongkar dan menyingkap, membuka selebar-lebarnya, menjelaskan seterang-terangnya akan kebohongan mereka itu. Ya, contohnya lah, mula-mula mereka tidak cukup dengan pura-pura menangis, tangisan yang dipaksakan bagi menunjukkan kekesalan dan kekecewaannya karena Yusuf ternyata tidak selamat. Bukan buka, tapi tabaki. Buka itu tangisan, tabaki itu tangisan yang dipaksakan, pura-pura. Tambah lagi dengan darah palsu. Warna aja mungkin merah. Disimbah kepada baju Yusuf yang tak koyak pun. Subhanallah. Tapi Nabi Yakub alaihissalam, seorang Nabi yang soleh, tentu hidupnya, cara berfikirnya, gerakan hatinya, sentiasa dibimbing oleh Allah. Laqad adraka Yaqub alaihi salam min qasamati wujuhihim wa min dalaili halihim wa min da'i qalbihil mahju anna Yusuf lam yakul hudhibu. Sungguh Nabi Yakub alaihissalam dengan memperhatikan raut wajah mereka, mimik muka mereka, ya semacam facial features mereka, wajah mereka, dan juga bukti-bukti yang mereka tunjukkan.
Ditambah lagi dengan keyakinan dalam hati Nabi Yakub bahawa Yusuf tidak mati dan belum mati. Berdasarkan mimpi Yusuf yang telah diberikan padanya, Nabi Yakub langsung tidak ada percaya kepada sikit pun bahawa Yusuf mati dimakan serigala. Tapi semua itu kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh anaknya. Dan saya tekankan lagi sekali apa yang kita pelajari minggu lepas. Dari aspek lamasat bayaniyah, at-ta'bir al-Qur'ani, atau mungkin ya apa istilahnya ya, ilmu dari aspek ilmu balaghah, ada pengajaran yang sangat utama bagi kita, yakni bahwasanya ada 3 tahapan sejarah dalam kehidupan Nabi Yusuf. Saya ulangi apa yang saya sampaikan minggu lepas, ini sangat penting. Pengajian ini sangat penting. Ada 3 tahapan sejarah dalam kehidupan Nabi Yusuf. Semasa zaman kanak-kanak yang menjadi mangsa kezaliman, semasa remaja menjadi mangsa fitnah, sekaligus mangsa kezaliman. Nombor 2. Dan yang ketiga, semasa Yusuf telah mendapatkan kekuasaan yang besar, yang luas di Mesir. Masa pertama susah, teraniaya karena menjadi mangsa kezaliman, kedengkian abang-abangnya. Fasa kedua, Yusuf menjadi mangsa fitnah, sekaligus menjadi mangsa kezaliman undang-undang yang dikuatkuasakan pada masa itu, disumbat dalam penjara. Bukan karena kesalahan yang dia lakukan. Bahkan Yusuf tidak pernah buat salah. Yang ketiga, masa ketika Yusuf jadi orang besar di Mesir. Ketiga-tiga tahapan sejarah kedua Yusuf ini, jangan lupa, dalam Al-Quran, Allah jadikan baju Yusuf sebagai saksi utama. Bahasa kami dahulu, baju Yusuf sebagai saksi bisu. Dia tidak boleh bercakap, tapi boleh menyampaikan mesej yang nyata. Itu namanya saksi bisu. Betulkah Yusuf mati dimakan serigala? Tidak. Siapa yang cakap? Baju. Tapi dia bisu, tak boleh cakap lah. Tapi memberikan maklumat yang luar biasa. Syaratnya gunakan ini. Siapa yang salah dalam hal peristiwa ketika Yusuf dituduh coba nak mengkhianati tuan besarnya di Mesir karena menggoda istrinya. Betulkah Yusuf yang tergila-gila kepada istri pembesar Mesir? Atau sebaliknya? Siapa yang jadi saksi? Baju ayat saksi bisu. Dia tidak bercakap, tapi dia menyampaikan dengan bahasa hal. Bukan dengan lisanul maqal, tapi lisanul hal. Orang pun tengok, oh bajunya koyak belakang. Maknanya Yusuf betul. Oh kalau baju.
Dan ketiga, ketika Yusuf sudah dekat tanda-tanda bahawa Yusuf jadi orang besar di Mesir. Dan sekarang sudah jadi orang besar di Mesir. Apa yang Yusuf mimpikan semasa zaman kanak-kanak, benar-benar Allah tunjukkan kebenarannya. Jadi orang besar dan dia tidak mati. Apa dia? Baju. Suruh abang-abangnya bawa balik bajunya, sapu atas muka ayahnya yang mengalami masalah pandangan, celik seketika, terang seketika. Ini bukti fizikal. Baju ditonjolkan oleh Allah SWT. Jadi perjalanan, tahapan kehidupan dalam sejarah lagi dari Yusuf ini dalam 3 baju ini. Sangat penting. Baju apa itu? Yang pasti ketiga-tiga baju itu berbeza. Walaupun semua dinisbahkan pada Yusuf. Baju yang dilumuri darah oleh abangnya itu baju yang dikaitkan dengan Yusuf. Komisu. Baju Yusuf. Baju yang terkoyak dari belakang. Baju Yusuf. Baju yang suruh bawa balik sapukan ke Nabi Yakub. Kemudian pandangan matanya terang benderang. Baju Yusuf. Walaupun kita pasti yakinlah, ya, menurut logik akal, baju itu mesti ada 3 jenis lah. Bukan takkan baju masa kanak-kanak masih dah. Baju apa yang sangat ajaib seperti itu. Lebih-lebih lagi baju yang terakhir itu. Sapukan ke muka saja, celik. Nah, itu ulama berbincang panjang lebar itu ya mas sekalian. Ada kaitan dengan itu namanya mukjizat. Itu kaitan dengan baju apa? Wallahu alam. Ada yang kata itu baju daripada malaikat. Saya tidak ingin masuk ke sana. Nanti jadi panjang lebar perbincangannya. Kecuali tajuknya, tazkirahnya apa tajuknya? Baju Yusuf. Itu mungkin baru kita kaji lebih mendalam. Lebih mendalam. Demikian juga mimpi. Kan Yusuf mula-mula kisah Yusuf ini bermula pada mimpi. Yang disampaikan pada bapak ayahnya melihat 11 planet, bulan, matahari. Masya Allah. Dalam kisah Yusuf pun mimpi itu disebut. Kisah mimpi disebut 3 kali. Mimpi pertama, yakni ketika Yusuf masih kecil. Yusuf yang mimpi. Cerita mimpi kedua, bukan Yusuf yang mimpi, tapi kawan sepenjara Yusuf yang mimpi. Dan Yusuf berjaya mentakbir mimpi kawan sepenjaranya dengan betul dan tepat. Ini sudah ada tanda-tanda Yusuf akan jadi orang besar. Dan betul yang ketiga. Ini awal mula nikmat yang Allah anugerahkan pada Yusuf sekaligus ujian bentuk lain. Penguasa bermimpi, tak ada siapa yang mampu mentadbir, tapi Yusuf yang masih dalam penjara. Dengan sebab itu keluar. Nah, ini permulaan ujian Yusuf yang kedua yang lebih besar. Kalau sebelumnya diuji dengan penderitaan hidup dan Yusuf berjaya mengaruhinya, sabar. Ujian kedua yang Yusuf diuji oleh dengan kemewahan hidup. Kalau sebelumnya dengan kesusahan, sekarang dengan kemewahan. Adakah Yusuf berjaya? Masya Allah. Yusuf berjaya ketika diuji dengan kemewahan, kejayaan, kekuasaan. Yusuf alaihissalam tetap menjadi hamba Allah yang soleh. Itulah Yusuf. 2 jenis ujian di dunia dialaminya. Sebelumnya susah, dia berjaya, kemudian senang, dan juga berjaya. Okeylah, mungkin ada Nabi lain yang diuji itu. Iya.
Nabi Sulaiman diuji, tapi ujian yang menonjol yang Allah tonjolkan dari kisah Sulaiman kan kekayaan, kemewahan, kekuasaan, bla 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 bla, senang lena. Nampaknya dalam Quran tidak diceritakan kisah susahnya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berjaya, Masya Allah. Ada Nabi yang diuji susah. Sakit, berpanjangan, tak sembuh-sembuh. Walaupun akhirnya sembuh. Nabi Ayub. Dan dia sabar, berjaya. Coba, apa ujian yang belum dialami oleh Nabi Yusuf? Yang Allah tetapkan, takdirkan buat dia. Zaman kanak-kanak, hingga menjadi orang besar di Mesir. Dan Nabi Yusuf percaya mengarunginya satu, dan seterusnya. Mari kita lihat perjalanan Yusuf yang berikutnya. Ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم bima ya'lamun. Waja'at, dan telah datang sayyaratun. Sayyarah juga diartikan kereta ya. Sayyarah kalau bahasa cakapan jadi kereta. Sayyarah berarti saro yasiru, mana berjalan. Sairun orang yang berjalan. Sayyarun wazan fa'al yang banyak berjalan. Ghafaro ghaffar, banyak mengampun. Naimun nawam, orang yang kuat tidur. Akilun, orang makan. Akal, orang yang banyak dan kuat makan. Jadi saya orang yang banyak berjalan. Merujuk kepada orang-orang musafir. Jalan sana. Ada yang yakni kafilah perniagaan yang selalu melakukan perjalanan untuk berniaga. Sayyarah. Fa arsalu waridahum, lalu mereka menyuruh waridahum, orang yang hendak mengambil air, yang kerja menyediakan air. Fa'adala, lalu dia mengulurkan dalwahu, akan timbanya, baldinya. Dalwun itu timba, baldilah. Nampaknya perigi. Nabi Yusuf, yang di mana Yusuf capak tu, sekarang ada di kampung-kampung. Dan saya yakin ramai jamaah mengalami. Ketika air belum semudah sekarang, gali perigi lebar-lebar, dan itu timba masuk. Nah itulah perigi tertua dalam sejarah perigi. Zaman Nabi Yusuf sudah ada seperti itu. Sekarang pun masih ramai. Mungkin di kampung-kampung begitu. Ya, ambil air dengan menurunkan timba. Baldi tarik. Qala, berkatalah waridahum, orang yang mengambil air itu. Setelah timba diturunkan, baldukan, lalu tarik ke atas. Bukan sekadar air saja yang ia dapat, tapi rupanya adalah kanak-kanak, ada budak yang masih kecil, bergayut kat timba itu. Gembiranya luar biasa si peniaga ini. Qala, berkata ya busyara. Alangkah gembiranya lah hari ini. Ya busyara, ini khabar gembira ni. Hadza gulam. Ini adalah anak muda. Gulam maknanya bukan anak-anak ya, masih kecil. Ini anak muda ni.
Wa asarruhu, dan mereka merahsiakannya, menyembunyikannya akan Yusuf, bida'ah, sebagai barang jualan, barang dagangan. Dianggap sebagai barang yang boleh dijual belikan. Ini bagus nih budak. Boleh kita jadikan barang dagangan. Ya maklum, ini mentaliti peniaga. Minta maaf, ini mentaliti peniaga. Bukan hanya jumpa kambing, jumpa pokok, jumpa bunga yang akan ditukar jadi wang. Wang. Duit. Ya kan begitu kan? Kalau aku beli sekarang, aku jual di sana, berapa untungnya? Kalau aku beli sini, aku jual di sana, berapa untungnya? Tolak kos pengangkutan. Ya begitulah namanya peniaga. Hatta ketika jumpa menemukan budak pun, wah, ini kalau aku jual, aku berapa nih? Allahu Akbar. Berlebih ya. Sebab yang ada dalam kepala hanya wang, duit. Wallahu alimun bima ya'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, secara ringkasnya ya, di dalam ayat ini ada perbezaan ulama ulama tafsir yang sangat menonjol bagi saya. Oke, tentang tak lama kemudian ada kafilah lalu di tempat itu. Mereka perlukan air, maka suruhlah siapa di antara orang itu yang biasanya jadikan air. Nampak ada perigi, ya turunkan badi air. Bukan sekedar air yang didapat, tapi Masya Allah, ada rupa-rupanya ada budak bergayut kat timba. Gembira ini orang. Gembira ini orang. Saya ingin bacakan dahulu untuk mengambil keberkatan ilmunya. Ibnu Katsir contohnya dalam tafsirnya, beliau berkata begini, Yaqulullahu ta'ala mukhbiran amma jara li Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada kita, memberitahu pada kita tentang apa yang berlaku kepada Yusuf. Hina alqahu ikhwatuhu. Ketika abang-abangnya mencampakkannya dalam perigi, lubang, perigi buta ya kita panggil ya. Wa tarakuhu fi dzalika jubbi faridan wahida. Dan abangnya meninggalkan Yusuf itu seorang diri, faridan wahida. Famakatha fil bi'ri talata ayamin. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dan Nabi Yusuf berada dalam perigi itu selama 3 hari. Fima qala Abu Bakar bin Ayyas, Ibnu Katsir kata ini mengutip pendapat daripada Abu Bakar bin Ayyas. Masih dalam kitab Ibnu Katsir, Muhammad bin Ishaq berkata, lama alqahu ikhwatu jalasu haula bidi yaumahum dzalik. Ketika abang-abang Yusuf mencampakkan Yusuf dalam perigi buta, rupanya abang-abangnya tidak terus balik. Tak terus balik kampung, tak. Dia tunggu di situ. Di tempat itu. Bukan terus balik. Tunggu apa yang berlaku. Yang zuru nama dan sunat wa masnubi. Memperhatikan apa agak yang Yusuf lakukan ni. Boleh panjat keluar ke atau apa ke, sambil tengok minum ke, makan apa ke, di mana. Fasaqallahu law sayyara, ketika abang-abang ini masih di kawasan itu, berarti dari jauh. Kalau ikut yang pertama tadi 3 hari ya. Tiba-tiba adalah kafilah niaga lalu tempat itu. Kemudian ambil air. Air qafilatun mutajihina min biladil Syam ila Misra. Ini hanya pendapat ya. Ya, menurut pendapat Mufassir ini. Kafilah ini yakni kafilah niaga yang datang daripada negeri Syam nak pergi ke Mesir. Syam itu Asia Barat sekarang lah, yang sekarang bergolak. Ya, Jordan, Syria,
Lebanon, Palestin, itu dahulu dipanggil negeri Syam, dipanggil Asia Barat, sebelum berlaku atau pecah-pecah menjadi negara itu. Fanazalu qariban tinggal biri wa asalu waridum waladi, suruh orang ambil air. Nah, falamma, mas sekalian di sini, mereka ambil itu, jumpa ini, dan dia, apa namanya, jumpa Yusuf. Dalam ayat tadi kan ada kalimat wa asarruhu bidoa. Inilah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Saya tak kata diperselisihkan ya, lebih tepatnya ada perbezaan pendapat mufassir dalam memahaminya. Saya lebih suka menggunakan istilah ada perbezaan pendapat di kalangan mufassir dalam memahaminya. Ya tentulah karena orang kan memahami suatu ayat itu berdasarkan apa kemampuan masing-masing. Melihatnya seperti ini, B melihat seperti ini, ayatnya sama. Tapi cara memahaminya berbeza. Maka disitulah timbul perbezaan. Dan itu sudah wajar sekali zaman dahulunya, mas sekalian. Kita tidak tahu mana benar, mana salah. Mana benar, mana salah. Yang pasti masing-masing berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami apa sebenarnya maksud Allah dalam firman-Nya itu. Ya, kalau dalam kaidah usul fiqh namanya istihad lah. Dan Nabi telah memberi jaminan. Siapa yang beristihad dan ternyata hasil istihadnya betul, orang itu dapat 2 pahala. 1 karena istihadnya betul, kedua karena jerih payahnya. Sementara siapa yang beristihad dan ternyata hasil istihadnya salah, dapat 1 pahala. Seorang mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, itu tak pernah rugi, sentiasa dapat pahala walaupun ternyata ini salah. Jadi di sini istilahnya bukan apa namanya, mana yang betul, mana yang salah, atau mana yang lebih tepat atau yang lebih benar, lebih dekat pada yang betul. Itu istilahnya ya. Istilahnya begitu. Sebab ini penting ya, kalau kita yang mengkaji lebih jauh dan lebih jujur, punya tanggung jawab ilmiah, jangan setiap perbezaan pendapat, saya kata, jangan setiap perbezaan pendapat kita memandangnya ini sunnah, ini tidak sunnah. Jangan. Saya berpegang seperti ini, cara berpikir saya. Jangan setiap perbezaan pendapat, kata ini, B kata ini, lalu kita melihatnya daripada kacamata, ini sunnah, ini tidak sunnah. Bukan. Kalau masalah itu masalah fiqh, ya istihadiyah, boleh jadi ini betul, ini tak betul. Ini baik, ini lebih baik. Sebab kalau semuanya kita hanya memberikan 1 tanda aras, ini sunnah, ini tidak sunnah. Dan lebih bahaya, kemudian kita mengklaim, yang sunnah, yakni apa yang seberang, yang tak sunnah, apa yang dipapa. Wah, itu pasti akan huru hara. Saya pikir tidak begitu cara berfikir ilmiah. Dalam ini. Lainlah kalau memang itu sunnah, yang juga sunnah itu jelas boleh di ini. Tapi kalau bab-bab seperti dalam tafsir banyak perbedaan pendapat ya mas sekalian. Jadi kalau ada perbedaan ini jamaah jangan tanya mana yang sunnah, mana yang bukan. Pertanyaan itu tidak relevan terhadap perbedaan pendapat dalam memahami ayat seperti ini. Maksudnya begini, tengok ya. Wasar ruhu bito'ah. Wa asarruhu dan mereka merahasiakan. Wow itu mereka. Hu-nya. Okey. Bida'ah sebagai barang dagangan. Apa yang dipisihkan? Mereka merahasiakan. Nya. Nya mereka sepakat. Itu pada Yusuf. Ya. Nya itu kepada Yusuf. Bida'ah sepakat. Barang dagangan. Mana boleh dijual belikan. Boleh dijual belikan. Tapi wow dalam asarru dan mereka merahasiakan. Mereka itu siapa? Nah inilah, disinilah ada perbezaan di kalangan ulama tafsir jamaah sekalian. Siapa mereka itu?
Ada yang memahami mereka itu, yakni si peniaga itu. Peniaga-peniaga itu lah merahasiakan Yusuf sebagai harta, barang dagangan yang akan dijual belikan. Yang akan dijual belikan. Boleh jual bila-bila masa. Tukar jadi apa yang dia mau. Satu. Yang kedua, asarru, wow, itu merujuknya bukan peniaga, tapi merujuk pada adik-beradik Yusuf, abang-abang Yusuf yang memperhatikan, yang masih berada itu, yang memperhatikan apa yang akan berlaku pada Yusuf. Kan selama 3 hari tadi, diperhatikan, oh tiba-tiba ada orang nih. Lalu orang ini mendekatinya. Dia nak kata ini adikku, tak mungkin. Macam mana adiknya boleh campak dalam perigi? Dan apa namanya, abang-abangnya pula duduk tak mau menolong. Maka abang-abang Yusuf memberitahu kepada peniaga-peniaga ini, tuan-tuan, inilah hamba-ku yang lari melarikan diri. Budak ini sebenarnya statusnya hamba pada kami. Dia sudah lama melarikan diri daripada rumah kami. Kami puas mencari. Lah rupa-rupanya dalam perigi ini. Jadi ini hamba kepada kami. Itu kata adik-beradik Yusuf kepada peniaga. Sebab itu, mereka menjualnya kepada peniaga sebagai hamba abdi. Tidak mungkin menjual adik, tak mungkin kan? Karena ini hamba kami yang lari, dan kami tak nak lagi mau memiliki hamba ini, aku jual pada tuan-tuan aja lah. Jadi yang menjual ini abang, yang merahsiakannya ia sebagai barang dagangan yang boleh jual beli itu abang-abangnya. Karena bagi abang-abangnya, yang penting Yusuf tidak lagi hidup serumah dengan mereka. Itu yang penting. Mau mati ke, mau berada tempat jauh ke, yang penting jangan duduk serumah. Sebab itu tak apalah. Katakan saja Yusuf ini pada orang-orang ini bahwa dia adalah hamba kita yang melarikan diri, yang hilang, dan sekarang sudah mereka temukan, lalu kita jual. Itu pendapat yang kedua. Yang pertama tak yang merahsiakannya, yakni si peniaga itu. Sebab itu peniaga menjualnya ke Mesir dengan harga yang sedikit. Tengok, kan ada 2 versi sini. Kalau ia difahami yang merahsiakan itu kafilah, peniaga, maka mereka menjualnya ke Mesir. Mesir dijual. Jika yang dimaksudkan yang merahsiakannya itu abang-abang yang masih di situ, maka yang menjual Yusuf itu dari abang-abang Yusuf kepada peniaga tadi. Coba mana yang betul kalau kita fikir. Dari segi bahasa semuanya mungkin. Ingat, dari segi bahasa wa asarruhu. Ini kalau kita bicara dengan bahasa, dan karena memang memahami Al-Quran tidak boleh terlepas daripada penguasaan bahasa Arab. Wow, itu kemana kembalinya? Boleh jadi kepada adik-beradik Yusuf, boleh jadi kepada peniaga. Serba mungkin. Serba mungkin. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Kecuali ada fakta sejarah yang diyakini benar. Oh, yang merahsiakan itu peniaga umpamanya. Oh, yang merahsiakan itu adik-beradik Yusuf umpamanya. Dan di sini apa namanya? Ulama tafsir berbeza. Jadi wa minal mufassirin man yara anna dhamir marfu bi qali asaruhu yaudu 'ala al-warid wa al-faqih. Ada yang memahaminya ia kembalinya kepada yang peniaga itu, yang peniaga itu. Dan ada pula yang memahami bahwa asaru mereka itu maksudnya adik-beradik Yusuf. Minhum man yara anna dhamir sabiq yaudu ila ikhwati Yusuf. Bahkan Imam Asy-Syaukani memberitahu, Imam Asy-Syaukani seorang ulama, dalam mulakhasnya berkata begini, dalika anna Yahuda kana yati la Yusuf kulla yaumit ta'am. Yahuza, ya ini adik-beradik Yusuf yang paling ketuanya inilah, namanya Yahuza.
tiap hari antar makanan pada Yusuf. Yusuf dalam perigi tak mati, dari mana dapat makanan? Yahuza. Jadi ada saki baki rasa kasihan. Fa'atahu ya makhruji min al-jubbi wa lam yajidhu. Kemudian suatu hari ketika datang nak bagi makanan, Yahuza nak hantar makanan kepada Yusuf ini, Yusuf sudah tidak ada di situ. Dia sudah di luar. Macam mana ni? Bagi tahulah kepada yang fa'akhbara ikhwatu bidzalik. Yahuza bagi tahu pada adik-beradik. Adik-adik semua. Saudara-saudara, Yusuf dah tak ada di perigi lah, dah di luar lah. Macam mana ni? Fa'atau ila sayarah, lalu adik-beradik Yusuf ni dikutai oleh Yahuza pergi menjumpai peniaga tadi yang masih di situ. Wa qalu, dan adik Yusuf kata lahum, innal ghulam alladhi ma'akum abdun lana qad abaq. Tuan-tuan, budak yang sekarang bersama tuan-tuan ini itu hamba kami yang telah melarikan diri. Kami puas mencarinya. Bohong lagi kan? Di sini bohong lagi. Bukan orang tuanya yang mereka kelentong. Ini tuan orang peniaga pun dikelentongnya juga. Tapi tak apalah. Karena kami pun dah tak mau lagi memiliki hamba yang lari-lari macam ni. Kalau tuan nak beli, belilah. Kami jual lah. Fastarauhu minhu bitamani. Di sini ini kata Imam Asy-Syaukani. Satu di antara yang beberapa seperti itu. Wasa kata Yusuf makhafatan ayakhudha aku. Kenapa Yusuf tak cerita? Abang-abangnya mendakwa mengatakan pada pihak ini Yusuf itu hamba mereka yang melarikan diri dan tidak dijual. Kenapa Yusuf tak cakap? Yusuf dengar. Sepatutnya, tuan jangan percaya, itu abang-abang kami dicampakkan, kenapa tak cerita saja Yusuf? Kata Yusuf senyap, tidak membisu 1000 bahasa, makhafatan ayakhudahu ikhwatuhu fayaqtulu. Karena Yusuf takut. Yusuf diam karena Yusuf khawatir. Jika bercakap nanti abangnya akan ambil balik, tahan balik, dan akan dibunuhnya. Karena memang niatnya hendak memastikan Yusuf ini mati. Ya elok diam sajalah. Elok diam saja. Itu contohnya. Wallahu alam mana yang betul. Mana yang betul antara dua ini. Nah, ini kisahnya. Dan itu ingat sekarang sama boleh kerujuk pada semua tafsir. Saya baca banyak tafsir. Insya Allah akan temukan dua pendapat itu. Tafsir ini kata, yang merahasiakannya, yang menjadikannya Yusuf ini sebagai bidoa barang dagang itu peniaga-peniaga yang abdud dunya. Boleh ada, memang ada. Yang ini kata karena ini abang-abangnya rupanya mengaku ini. Pasti kita akan temukan. Saya hanya nak beritahu perbezaan pendapat. Kesimpulannya, perbezaan pendapat di kalangan cendekiawan Muslim. Ini kalangan ulama ya. Yang berbeda pendapat kalangan ulama ya, yang memang punya kemampuan untuk berpendapat. Minta maaf saya cakap itu karena mungkin secara pribadi saya sendirilah, mungkin saya tidak punya kemampuan untuk berpendapat. Mungkin hanya mampu memilih dan mengikuti satu pendapat. Yang berbeza pendapat, mereka yang punya kemampuan untuk berpendapat. Cukup alat-alatnya. Mereka berpendapat bukan kerana tak ada dalil. Dalilnya ada. Sama dalilnya. Sama-sama mutawatir namanya Quran. Tapi macam mana mereka boleh berbeza? Ya, karena mereka berbeza dalam memahami dalil tadi. Jadi bukan perbezaan pendapat tidak semestinya karena perbedaan dalil atau satu ada dalil atau tidak. Tapi boleh jadi bahkan seringkali perbezaan pendapat karena berbeza cara memahami dalil tersebut. Contohnya ayat ini. Itu orang-orang yang memang mampu berpendapat ya. Mampu benar dan layak berpendapat.
Kalau orang seperti, ya seperti saya lah, tidak mampu berpendapat, paling-paling memilih satu pendapat dan lalu diikuti itu je lah. Hebatnya. Ini hebatnya nih. Mufasir-mufasir yang sebenarnya mereka ini layak beristihad, layak beristimbat, layak berpendapat, diakui. Dan mereka berbeza. Itu pun mereka baik-baik sahaja. Rukun sama mereka. Tidak saling menjatuhkan. Sementara kita, pertama memang tak layak berpendapat sendiri. Karena nampaknya kebanyakan kita hari ini kan hanya mengikuti pendapat yang dah ada. Bukan pendapat sendiri, mengikuti pendapat yang dah ada. Tapi mudah sangat bergaduh. Macam mana ya? Mudah sangat bergaduh. Mudah sangat saling menjatuhkan. Wahai minta maaf, mungkin kita hanya layak dipanggil orang yang mengikuti atau memilih pendapat yang dah ada. Sementara orang dahulu betul-betul pendapatnya. Memang genuine, ori daripada fikiran mereka yang layak. Itu pun mereka ya rukun, aman, damai. Ini baca pengajaran yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Saya tak kata sarjana hari ini mungkin tidak ada yang mampu berpendapat. Mungkin ada mampu. Tapi kebanyakannya kan hanya memilih pendapat yang dah ada. A memilih pendapat ini. Dari sekian banyak pendapat. B memilih pendapat ini. Kan itu biasanya. Jadi kalau berbeza itu hanya karena beza pilihan. Bukan beza cara berpikirnya. Itu hendaklah direnungi betul-betul karena bagi saya itu sangat penting dalam agama kita. Gitu ya. Jadi apa namanya? Wallahualam mana yang betul. Mana yang betul. Tetapi melihat ayat selepasnya jamaah sekalian. Ini asalnya sambungan ya. 20 ini sambungan ya. Ya 19. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Lagi-lagi kita jumpa wasyarauhu. Ada waw. Wasyarauhu dan mereka menjualnya. Nyanyanya Yusuf. Tapi mereka itu siapa? Nah, inilah. Jamaah sekalian, di dalam ayat ke-19 tadi, asaru ya, mereka merahasiakannya. Tentang mereka kita sudah ketahui ada dua pendapat. Abang-abang Yusuf dan juga kafilah niaga itu. Dalam ayat ini pun kita jumpa lagi kalimah waw wasyarauhu. Dan mereka menjualnya. Mereka siapa ini? Kalau kita ikut pendapat tadi Syaukani, maknanya mereka ini yakni mereka adik-beradik Yusuf. Begitu. Mereka adik-beradik Yusuf merahsiakan menjual Yusuf dengan harga yang kurang. Kalau ikut paman Syaukani tadilah, adik Yusuf kata, oh ini Tuan, ini hamba kami. Yang lari melarikan diri, lama kami mencari. Sekarang Tuan pula temukan. Jadi ini hak kami, Tuan-tuan. Ini hamba kami. Tapi karena kami dah tak suka hamba ini, tak apalah, kami jual aja lah. Kami jual lah pada Tuan-tuan. Dengan harga yang murah. Sebab yang penting bukan harganya. Yang penting Yusuf sudah tidak lagi bersama mereka. Itu yang perlu kita fahami. Mereka bukan nakkan sangat harga yang mahal. Tak kisah mau mahal, mau kurang, tak ada masalah. Yang penting Yusuf sudah tidak lagi hidup bersama mereka. Dah. So mereka di sini mana adik-beradik Yusuf. Tapi kalau kita tengok nanti ayat selepasnya, nampaknya yang menjual Yusuf ini yakni
kafilah niaga. Kenapa? Karena mereka menjualnya ke Mesir. Mereka menjualnya ke Mesir. Bila mereka menjualnya ke Mesir, takkan adik-beradik Yusuf yang menjual Yusuf ke Mesir. Tentu peniaga. Nah, disitulah yang menjadi pertimbangan jadi di antara ulama-ulama tafsir. Baik. Jamaah sekalian, syara itu maknanya menjual. Syara yashri menjual. Kalau ishtara yastari membeli. Syara menjual. Fa'ala. Ishtara ifta'ala bentuknya menjadi membeli. Dua-duanya sama. Syara menjual, ishtara dengan harga yang sangat kurang. Baksun itu mana kurang? Ya, kurang dari sepatutnya lah. Itu mana baksun. Ya, dikatakanlah kalau umpamanya sepatutnya itu umpamanya apa ya? Dijual dengan harga sepatutnya berapa? 1.000. Sebenarnya 1.000. Tapi hanya dijual RM50. Itu baksun lah. Baksun. Harga pasaran sepatutnya 1.000. Tapi hanya dijual RM50. Masya Allah. Bakso sangat murah. Tapi sebab tadi saya katakan yang bukan mereka tidaklah nakkan sangat harga itu. Mereka yakni yang penting bagi mereka macam mana Yusuf alaihissalam sudah tidak lagi hidup bersama mereka. Lalu dijelaskan berapa kurangnya? Darahim ma'dudat. Allahu Akbar. Darahim ma'dudah. Hanya beberapa dirham. Hanya beberapa dirham. So, mana sikit sekali lah. Hanya sedikit sekali, tak tahulah berapa dirhamnya tu. Ada yang menyatakan contoh ya, jamaah sekalian ya. Darahim ma'dudah itu mana kinayah akuna qalilah. Ya, satu bentuk kiasan kinayah dengan harga yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga mudah dikira. Tu 2, 3, 4 dah. Itu ma'dudah. Kalau tu 2, 3, sampailah setengah hari tak habis mengira, itu banyak. Jadi darah makdudah itu memberi maksud bahawa jika dikira-kira dirham itu hanya beberapa saja, 1, 2, 3, 4 dah. Kalau ditimbang pun demikian juga. Sehingga ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Ada contohnya Ibnu Mas'ud kata mereka dijual hanya dengan 20 dirham. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud. Demikian juga kata Ibnu Abbas, Imam As-Sudi. Tapi ada pula yang memilih hanya dirham. Ada yang berpendapat, Atiyah Al-Aufi, Nabi Yusuf dijual hanya dengan harga 2 dirham. Allahu Akbar. Imam Mujahid berkata, tak, bukan 2. Menurut kami, Yusuf waktu hanya jual dengan, macam di atas tadi, 20 dirham. Muhammad bin Ishaq dan Ikrimah berpendapat, Yusuf waktu itu jadi dijual sebanyak 40 dirham sahaja. Lagi-lagi, saya hanya ingin beritahu betapa ulama-ulama tafsir ya semacam, saya tak kata punya kebebasan ya, lebih tepatnya punya pandangan yang berbeza antara satu dengan yang lain dalam memahami ayat yang sama. Ayatnya sama tapi difahami berbeza. Difahami berbeza. Ya contoh tentang beberapa dirham, mereka tidak sekata. Wallahu a'lam mana yang betul. Mana yang betul. Yang pasti, kenapa mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, yang murah, disebutkan dalam ayat tadi, kanu minasyahidin. Adalah mereka itu orang-orang yang zahid. Zahid itu mana tidak, kanu fi minasyahidin. Yang zuhud. Yang zuhud. Oh, subhanallah.
Ya sekalian, nampaknya laptop saya ini bermasalah nih. Macam tertekan sendiri, semua keluar, tukar-tukar. Rusak agaknya. Allah, macam mana ni ya? Keypad macam ada orang tekan sendiri, dia jadi macam-macam keluar. Huruf Rumi lah, huruf Jawi. Allah Akbar. Baik, saya tambahkan ya. Kanu minaz zahidin. Mereka orang yang zahid. Orang yang zuhud. Zuhud itu maknanya, jam sekian, zai hakdal. Kenapa mereka jual Yusuf dengan harga yang sikit? Allah kata, karena mereka ini orang zuhud. Lalu apa makna zuhud? Zuhud itu yakni qillatur rughbah fi husulis syai' alladhi min sya'ni ayyurghaba fi. Zuhud yakni keinginan yang sedikit terhadap sesuatu yang sepatutnya orang itu amat-amat menginginkannya. Kalau kita katalah nak sangat benda itu, oh saya suka kereta ini. Karena kereta ini mahal, kereta ini cantik, saya suka. Itu biasalah. Karena cantik, karena suka. Tiba-tiba, kita yang asalnya sangat-sangat menyayangi kereta tersebut, sangat-sangat mencintai kereta tersebut karena harganya mahal, tiba-tiba keinginan kita terhadap kereta tadi menjadi turun, menjadi kurang. Saya tak nak lah. Saya tak sukalah. Orang lain sangat suka karena harganya mahal. Tiba-tiba kita tidak menginginkannya atau kurang menyukainya. Ketika mana kita sudah kurang menginginkan kereta yang mahal tadi, maka dalam diri kita sudah ada zuhud. Zuhud itu maksudnya begitu, dari segi bahasa. Kamu nak, semua orang nak beli tu, punya itu, macam-macam, mewah tu. Tanya yang bibi, kamu nak? Dah, saya tak kalah. Saya tak suka. Saya tak ada keinginan lah kepada benda yang kamu suka. Itu namanya zuhud. Ya, karena adik-beradik Yusuf ini tak langsung suka pada Yusuf. Benci adalah. Maka dijual dengan tak harga berapa pun, 1 dirham pun aku bagilah. Itu makna zuhud. Makna zuhud dari segi bahasa. Sehingga zuhud di sini jamaah sekalian, ya, bukan mana orang yang benci ya, atau orang yang tidak punya sesuatu ya. Orang tak punya sesuatu bukan. Zuhud itu sebenarnya, jamaah sekalian, orang yang memiliki sesuatu yang diperlukan, tetapi dia kurang memerlukannya. Kita ada duit, kita ada harta, macam-macam. Itu dah jadi milik kita. Okay? Semua itu dah jadi milik kita. Jadi milik kita. Kemudian tiba-tiba setelah semua itu menjadi milik kita, kita pula tidak ada keinginan untuk tidak ada kurang memerlukannya. Berapa yang kamu miliki sekarang? Oh, saya punya RM1,000. Betul RM1,000 itu milik kamu semuanya? Iya. Hasil usaha kamu? Iya. 1,000. Agak-agaklah RM1,000 yang ada di tangan kamu dan milik kamu, hak kamu itu kamu perlukan semua ke? Kamu perlukan semua ke? Kita kata, tak. Tapi sebetulnya saya tidak perlukan sebanyak ini. Dalam hidup saya ini, sebenarnya hanya saya perlu 200 saja. 200 saya perlukan 200 saja. Tapi karena Allah bagi aku 1,000, sedangkan aku hanya memerlukan 200, maka masih ada 800 baginya yang aku tak perlukan. Betul 800 itu milik aku. Tapi aku tidak memerlukannya. Karena aku hanya perlu 200.
Karena aku tidak memerlukannya, maka aku dengan senang hati, rela hati, lapang dada, aku berikan pada mereka yang perlu. Itu namanya zuhud. Jadi ketika yang dimiliki bertambah, keinginan kepadanya berkurang. Sehingga zuhud orang yang paling dermawan. Zuhud jangan disalahartikan. Oh, zuhud yakni mana orang yang tak punya harta. Bukan. Zuhud bukan orang yang tak punya harta. Zuhud orang yang mempunyai macam-macam, yang punya macam-macam, memiliki macam-macam, tapi tidak memerlukan kepada apa yang dimilikinya. Sehingga apa-apa yang dimilikinya tapi dia tidak memerlukannya, dengan senang hati ia memberikannya kepada orang lain, walaupun tanpa bayaran. Tak apalah, ini aku bagi kamu lah. Tu ada yang kebun yang sana tu aku bagi kamu aja lah, free. Kau tak jual, tak jual. Karena dah tak perlu. Sebab itu zuhud itu masalah makom yang tinggi ya sekalian. Makom yang tinggi zuhud itu. Jadi kalau kita ingin jadi orang zuhud, kita mesti kaya dahulu. Orang yang miskin tak punya apa-apa, apa-apa ke dana, tidak mungkin zuhud. Atau susah untuk zuhud. Itu dalam bahasa agama, saya selalu menyatakan, dalam tafsir Ad-Duha dulu, kita guna tafsir surah Ad-Duha, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Itu tafsirnya sangat dalam. Kesimpulannya, rumuskannya dalam hidup ini, kalau kita ingin jadi zuhud, dalam makna wa wajadaka a'ilan fa'aghna. 3 formula dia. 3M. Pertama, mencari. Orang ingin jadi zuhud mesti rajin mencari. Bekerja, mencari itu, cari itu, kerja itu untuk dapatkan sesuatu. Rajin bekerja, benda dengan cara halal tentunya. Setelah rajin mencari, akhirnya yang dicari itu sekarang jadi miliknya. Memiliki. Punya itu, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Banyak. Karena banyak mencari, banyak memiliki. Setelah memiliki banyak, lalu hatinya kata, ini banyak sangat yang Allah berikan pada kamu. Kita sendiri bertanya, ya Allah, kenapalah engkau bagi hambamu banyak, melebihi daripada keperluan. Hambamu hanya perlu 5, ya Allah. Kenapa engkau boleh bagi 20? Hambamu hanya nak 5 saja. Tapi kenapa engkau bagi 20? Lalu dia dengan maknanya pasti. Ya Allah, engkau bagi hambamu 20, sedangkan hamba hanya nak 5, maknanya engkau suruh hambamu ni memberikan yang 15 itu. Yang baru diberikan. Akhirnya tak ada lagi. Kan sudah diberikan pada orang lain. Maka untuk memenuhi keperluan, cari lagi. Cari, mencari. M tu mencari. Kemudian memiliki. Setelah miliknya, memberi. Mencari, memiliki, memberi. Itulah makna zuhud. Ini tidak. Zuhud berpakaian ala kadar karena tak mampu beli baru, karena malas bekerja. Itu bukan zuhud. Zuhud maknanya makan apa adanya, tunggu orang memberi karena malas mencari. Itu bukan zuhud. Laisa zahidu mala yamliku syai'a walakin la yamlikuhu syai'. Kata ulama. Orang zuhud itu bukannya orang yang tidak memiliki sesuatu, yang tidak memiliki apa-apa. Itu tak ada, itu tak ada, itu tak ada. Bukan. Itu bukan zuhud. Walakin malam man la yamlikuhu syai'un. Tapi orang zuhud, orang yang tidak dikuasai, orang tidak dimiliki oleh sesuatu. Dia yang memiliki, tapi dia tidak memiliki. Dia yang menguasai, tapi dia tidak dikuasai. Dia menguasai harta itu, tapi dirinya tidak dikuasai oleh harta. Tapi kalau orang itu dikuasai oleh harta,
dimiliki oleh hartanya, diperintah, diarah oleh kekayaannya. Nah, itu abdud dunia. Walaupun mungkin hartanya tidak seberapa. Hartanya tidak seberapa, hanya sebuah basikal tua ya. Tapi kalau hanya sebuah basikal tua itu menguasai dirinya, melalaikan dia dari ingat Allah, ya itu mana bukan zuhud walaupun hanya basikal tua. Itu abdud dunia ya. Abdud dunia. Sebenarnya walaupun itu orang itu kaya raya, sangat kaya, tetapi dirinya tidak dikuasai oleh hartanya, tidak dikuasai oleh kekayaannya, maka itulah zuhud yang sebenar. Nabi Sulaiman zuhud. Macam mana? Ya kan Nabi Sulaiman tidak dikuasai oleh sesiapa. Sebaliknya hartanya dikuasai olehnya. Ini penting untuk disampaikan ya mas sekalian ya. Karena kadang istilah agama ya. Saya selalu mengatakan begini ya. Ada beberapa istilah agama yang dengan istilah-istilah itu generasi awal, ya kita selalu sebut salafus soleh lah. Sangat cemerlang hidupnya dunia akhirat. Dalam pelbagai bidang. Saya tak kata salafus soleh itu cemerlang, jadi teladan bukan dalam masalah ibadah ritual semata-mata, tidak. Saya mengikuti pendapat salafus soleh itu cemerlang, jadi teladan dalam semua aspek kehidupan dunia akhirat. Karena Islam itu cara hidup. Way of life kan Islam itu. Mereka peniaga, cemerlang, jadi contoh. Mereka pekebun, cemerlang. Mereka ahli politik. Ya, salafus soleh ada yang ahli politik, politician, cemerlang, jadi contoh. Contohi mereka. Kalau ingin kembali pada salafus soleh, contohi kehidupan mereka keseluruhan pada alif hingga ya. Karena keteladanan salafus soleh tidak boleh hanya kita patut contohi dalam masalah ibadah ritual semata-mata. Tidak. Saya mengikuti yang kedua. Keteladanan salafus soleh dalam seluruh aspek kehidupannya. Contoh namanya, istilah-istilah agama, yang dengan istilah-istilah itu dulu salafus soleh cemerlang hidupnya dunia akhirat. Dalam perniagaan cemerlang, dalam perperangan cemerlang, dalam ketenteraan cemerlang, dalam perpaduan cemerlang, dalam berjiran cemerlang, dalam persatuan cemerlang, dalam akhirat cemerlang. Dengan sebab istilah-istilah agama yang dipraktikkan dengan betul kerana mendapat pelajaran yang betul dari Nabi. Sampai satu contoh yang sedang kita pelajari. Zuhud. Zuhud itu istilah agama. Quran ada tadi Zahidin sekali itu. Dan Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang zuhud itu benar. Apalagi Nabi menjelaskannya dengan lisanul hal. Perbuatan. Tidak banyak dengan ucapan. Nabi menjelaskan zuhud kepada sahabatnya dengan tindakan, dengan perbuatan, bukan dengan ucapan sarahan. Lalu Nabi, wahai sahabatku, esok jangan lupa ya, pengajian kita, usul kita tajuknya zuhud. Dan ini nampaknya perlu 11 siri. Tak ada. Gaya hidup Nabi itu, Allah macam itu Rasulullah. Nabi berkata itu. Dan sahabat ikut. Akhirnya dengan mempraktikkan zuhud dalam kehidupan, sahabat Nabi, salafus soleh semua cemerlang belaka. Karena pengamalannya betul, sesuai dengan ajaran yang betul yang dilakukan oleh Nabi. Zuhud. Yang ringkas katanya itu adalah 3M. Mencari, memiliki, memberi. Itu zuhud. Abraham bin Auf itu kaya raya zaman sekarang karena rajin berniaga dan rajin mencari. Abu Bakar kaya raya. Umar kaya raya. Utsman kaya raya. Setelah mereka kaya raya, adakah mereka simpan untuk kebanggaan? Tidak. Mereka berikan.
kebanyakan kos hidup, sara hidup anak-anak yatim dan janda-janda yang dimati oleh suami dalam peperangan, Abdurrahman bin Auf yang menanggungnya. Peperangan pada zaman Nabi perlu biaya yang tidak sedikit. Ya, sekarang pun tak sedikit. Negara pula tidak membiayainya karena belum ada Baitul Mal. Setiap kali berlaku peperangan, di samping orang Islam yang wajib berperang, mesti berperang, mereka wajib mengeluarkan belanja sendiri. Bayangkan. Kalau tidak cukup, ya Nabi suruh mereka infak. Dan mereka infak bukan main-main. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh kekayaannya dalam masa peperang Tabuk. Umar memperlakukan separuh kekayaannya. Coba kalau Abu Bakar tidak punya harta, apa yang nak diinfakkan? Coba kalau Umar tidak kaya raya, apa yang nak diberikan? Separuh kan? Umar, Abu Bakar fikir, ya Allah, banyaknya harta yang kau berikan, ya Allah. Sedangkan Abu hanya perlu makan sehari sekian. Kalau itu aku berikan, ya Allah. Mencari, dan dia dapat itu bukan turun dari langit. Berniaga, bekerja, sesuai dengan bakat masing-masing. Ada yang berkebun. Setelah memiliki, ya Allah, aku berikan balik. Dah kurang lagi, cari lagi. Itu zuhud, mereka berjaya. Kalau mereka ingin bersedekah, cita ingin bersedekah banyak-banyak, ingin wakaf banyak-banyak. Nak buat apa-apa kalau perlu biayanya dari kocek sendiri, bukan minta kalau perlu. Kemudian mereka ini malas bekerja, katalah. Wih, kalaulah aku kaya, kalau. Jadi wiridnya hanya kalaulah aku kaya, kalaulah aku kaya. Tak boleh itu namanya ya, angan-angan aja lah. Angan-angan. Sekarang kadang zuhud tidak difahami seperti itu. Zuhud difahami orang yang tak punya harta, orang yang tak nak ini, yang tak nak bekerja karena nak tumpukan akhirat saja, orang yang Allahu Akbar. Ini zuhud apa ke benda? Selagi Anda punya peluang untuk mencari rezeki, cari rezeki dengan cara yang halal. Habis kalau dah dapat banyak untuk apa kan dah tak habis. Cari rezeki bukan hanya untuk keperluan diri sendiri. Kita mencari sebanyak-banyaknya agar kita mampu memberi sebanyak-banyaknya. Itu niatnya. Tapi kan kebanyakan kita berpikir tidak begitu. Mencari niatnya supaya karena untuk diri sendiri, ya kalau rasa cukup berhenti bekerja lah, berhenti mencari. Nah, ini kesilapan besar. Orang dahulu maju berjadu karena zuhud. Sekarang kalau diajar zuhud, zuhud. Bahkan kalau ada kelas mungkin zuhud, mungkin yang anak-anak muda yang mungkin masih ya 25, 30 tahun, banyak tak perlu datang lah. Ya, tajuknya zuhud. Zuhud itu ya ni tajuk untuk yang 80 tahun ke atas boleh lah. Kita baru 25 tahun tak kena cerita zuhud. Dah salah lagi. Pada zaman Nabi, berkat mengamalkan sabar, berjaya dunia akhirat. Karena mereka mengamalkan makna sabar sesuai dengan ajaran betul yang dicontoh dan diajar oleh Nabi. Sekarang kadang-kadang diberi sabar. Orang malah jadi mundur. Kita kena bersabar. Kita kena bersabar. Akhirnya dengan sabar, justru orang jadi malas. Jadi, wah sabar itu kalau dalam Al-Quran, orang yang paling cergas, paling bersemangat dalam bekerja. Ya. Ma wahanu, ma dha'ufu, mastakanu. Ada 3 syaratnya dalam Al-Quran. Sabarnya ini orang yang mawahanu, tidak merasa lemah semangat, tak ada, terus berjuang. Saya susah, saya akan terus selagi masih ada kemampuan terus. Tidak lemah semangat. Wa ma dha'ufu, dan mereka juga tidak lemah. Lemah usahanya. Selagi kudrat masih ada, dia lakukan. Selagi peluang masih ada, dia lakukan. Sebab kadang-kadang kudrat ada kepada, tapi kalau semangat lemah, tak jadi juga. Semangat tinggi, tapi kalau kudrat kemampuan tak ada pun, tak jadi juga. Kena dua-dua. Tidak lemah semangat, tidak lemah usahanya,
Dan tak kalah penting, wamastakanu. Terjemahan bebas, pantang menyerah. Itulah orang sabar. Terus berusaha, pantang menyerah, cari macam-macam ikhtiar, dan pantang menyerah sebelum berjaya. Kerana Allah. Itu orang sabar. Tapi setengah kita memahami hari ini, sabar adalah sabarlah, semua takdir Allah, Allah uji kita sudahlah, sabarlah. Sudahlah. Akhirnya malah berhenti. Itu yang perlu kita kembalikan kepada apa yang Nabi ajarkan. Itu kalau kita betul-betul ingin menjadikan generasi salafus soleh ini sebagai teladan. Mari kita teladani salafus soleh bukan hanya dalam aspek ibadah ritual semata-mata, tapi juga dalam semua aspek kehidupan. Karena Islam ini adalah cara hidup. Mulai daripada masuk tandas, Masya Allah. Islam ini kan agama yang perlu dikalikan bermula dari peraturan sekadar masuk tandas. Hingga apa? Yang paling besar. Mulai pada lahir hingga mati kan. Coba pertanyaan saya. Mana dalam kehidupan kita ini sehari-hari ini, apapun yang sedang kita buat, dimanapun kita buat, siapapun kita yang melakukannya, dimanapun kita tinggal, yang Islam tidak ada di situ. Ada tak tempat atau keadaan atau perbuatan yang semasa kita melakukan, Islam tidak ada di situ? Mana kita bebas daripada pengajaran Islam? Tidak ada. Mau masuk bilik air seorang diri pun Islam ada di situ. Bahasa mudahnya kaki kiri dulu ya, kaki kiri baca doa ya. Islam ada di situ. Nak pakai slipper, itu kan benda harian. Ya, aku nak pakai kasut ni benar. Karena kita fikir Islam tidak mengatur, salah. Islam ada di situ. Islam kan pakai dengan kaki kanan dulu ya. Awak nak pakai slipper? Iya, pakai kanan dulu. Dengan kaki kanan. Nanti kalau tanggal, kaki kiri. Tengok nak pakai slipper pun Islam bicara di tempat itu. Maknanya tidak ada tempat atau waktu atau perbuatan di mana saja, bila mana saja, melainkan Islam ada di situ. Dan itu diamalkan oleh salafus soleh, ya mas sekalian. Masa bekerja, masa nak tidur, masa Allahu Akbar. Gimana nih, siapa itu orang tu? Ya, tak suka sungguhlah dua itu. Rasa-rasanya memang patut orang ini dimaki-maki lah. Maki apalagi zaman sekarang. Kalau kita kalau tidak memaki orang, nanti kita kena maki. Daripada kita kena maki dulu, elok kita maki dulu. Apa kita fikir ketika kita ada niat seperti itu, Islam melepas tangan? Tak, Islam. Jangan. Dia itu saudara kamu. Walaupun kamu mungkin tak suka dia, kamu bisa berada dengan dia, tapi dia itu saudara kamu, kan dia Muslim. Allah berfirman, orang Muslim itu saudara lah, ikhwah. Bukan hanya ikhwan, ikhwah. Sedangkan ikhwah itu digunakan dalam Al-Quran, yakni persaudaraan yang diikat dengan tali nasab. Sementara persaudaraan yang diikat bukan dengan tali nasab, turunan persaudaraan nasab, namanya ikhwan. Tapi sesama Muslim, walaupun tidak ada garisan nasab dengan orang lain, DNA-nya berbeza, Quran kata selagi Muslim, ikhwan. Itu saudara, jangan kamu sakiti. Kamu hanya bagian daripada mereka. Kamu dengan dia itu macam tubuh badan. Kamu dengan Muslim itu tubuh badan, jangan kamu sakiti. Bahkan kalau ada seorang Muslim sakit, yang lain adalah juga merasa menderita. Tengok. Itu yang paling besar sekali yang salafus soleh contohkan. Termasuk perkara yang besar yang salafus soleh contohkan, yakni ini. Orang Muslim dengan Muslim yang kal jasadil wahid. Tengok sejarah Nabi. Kalau kita baca sirah Nabi, banyak sahabat. Seringkali Nabi menegur sahabatnya justru dalam masalah-masalah ini. Ada orang panggil yang lain, "Hei si hitam, anak si hitam." Mengamuk Nabi. Marah Nabi. Masya Allah. Tuanku.
Bahkan ketika ada orang Muslim nak menghina sahabat Muslim, turun ayat Quran. Bayangkan, bukan Nabi yang ingatkan. Ya, ayat Quran yang turun. Ketika Bilal azan, ada jamaah sekalian yang berkomentar. Ini Azik Fatku Makkah itulah. Katalah, nasib baiklah ayah aku sudah meninggal. Kalau tidak, ayah aku pasti akan menyaksikan pemandangan peristiwa yang paling menyakitkan hati. Jadi mereka melihat bila yang hitam itu, azan itu, mereka sakit hati. Karena tak sepatutnya orang hitam dapat makom setinggi itu. Yang lain komentar, Rasulullah ini tak ada orang lain ke? Nak azan di tempat yang mulia, peristiwa mulia itu pun orang berkulit hitam. Bukan Nabi yang tegur, Quran tegur. Salafus soleh orang hebat. Dalam semua aspek. Akhir zaman ini, kita ni mungkin belum sepenuhnya mencontohi salafus soleh dalam bab ibadah ritual, tapi aspek ibadah yang lain, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek perpaduan, aspek akhlak, ya kadang-kadang jauh daripada akhlak salafus soleh. Lalu apa yang kita nak contoh dari mereka? Dan bukankah itu nanti akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita buat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kepada Allah, ya bertaubat pada Allah seorang diri malam hari menangis-nangis dengan ikhlas, insya Allah ampunkan. Tapi kalau kesalahan kita itu sesama manusia, wah, itu susah ya, susah. Jadi saya ulangi, yang zuhud di sini abang-abang Yusuf ke? Atau peniaga yang dengan Yusuf sehingga mereka jual Yusuf dengan harga yang murah. Pengajarannya tentang siapa itu dah saya sampaikan tadi. Ada dua pendapat. Terpulang zaman ikut yang mana, yang pasti ada dua pendapat itu, wallahu alam mana yang benar. Tapi apapun yang kita pilih pendapat itu, sama ada pendapat yang mengatakan yang nak jual itu yakni Abang Yusuf atau peniaga, ada poin yang terpenting. Yusuf tetap saja menjadi orang yang teraniaya, yang dikorbankan. Itu yang pasti. Sama dikorbankan oleh abang-abangnya karena dianggap hamba saya yang menderhaka, yang lari dan dijual dengan harga murah, ataupun dijual oleh peniaga mereka yang harta, yang abdul dunia, Yusuf tetap dihinakan. Bukan hina ya, dihinakan, dizalimi. Dan ini ujian bagi Yusuf. Itu yang pasti. Tapi ingat, Allah tidak tinggal diam. La khuduhu sinatu wala naum. Allah ni jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Nah, itu yang kita yakini. Semasa susah, yakinlah innallaha ma'ana. Sudah, innallaha ma'ana. La haula wa la quwata illa billah. Sudah. Lega hati kita. Semua orang mungkin memusuhi kita, tapi bila kita yakin Allah memperhatikan kita, dan Allah akan menolong kita selagi kita tetap mematuhinya dan husnudzon kepadanya. Ya, bukankah itu senjata paling kuat? Dan poin kedua, yakni kalimah zuhud itu. Yang pengertiannya macam-macam itulah. Ada zuhud yang memahaminya, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Itu kata Ibnu Taimiyah. Perkara-perkara yang tak memberi manfaat bagi kehidupan kita akhirat kita tinggalkan. Itu namanya zuhud. Dan banyak lagi lah. Zuhud saya yakin sudah. Walaupun ada umpamanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi zuhud itu ada tingkatannya. Ada namanya tarkul haram, meninggalkan yang haram, itu zuhud. Bila yang haram semua kita tinggalkan, kita sudah termasuk orang zuhud. Tapi zuhud paling rendah. Rendah. Namanya zuhdul awam, kata Ibnu Qayyim.
Yang kedua, yakni tarkul fudul minal halal. Meninggalkan, melakukan perbuatan halal secara berlebih-lebihan. Makan halal, tapi kita tak berlebih-lebihan. Zuhud namanya. Berhibur yang halal, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Zuhud namanya. Tidur halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Zuhud namanya. Melakukan benda yang halal, tapi tidak berlebihan. Itu zuhud, kata Ibnu Qayyim. Peringkat kedua, lebih tinggi. Dipanggil zuhdul khawas, Ibnu Qayyim yang kata ya. Paling tinggi sekali, tarku ma yushil anillah. Meninggalkan sesuatu apa saja, perbuatan ke, ucapan ke, apa saja yang boleh melalaikan diri kita dari mengingat Allah. Apa saja perbuatan, ucapan, pekerjaan, hobi yang boleh melalaikan kita, lalu kita tinggalkan. Yang boleh melalaikan daripada Allah, kita tinggal. Karena kita tak nak ikatan kita dengan Allah. Ingatan kita kepada Allah ini terganggu. Maka meninggalkan apa saja yang boleh melalaikan kita dengan Allah, itu zuhud yang paling tinggi. Namanya zuhdul arifin. Kata Ibnu Qayyim, rujuk kitab Madarijus Salikin. So, zuhud pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi nampaknya di sini pokoknya sudah cerita tentang hati ini. Sudah cerita tentang hati, jamaah boleh sebut tazkiyatun nafsi boleh. Sebut tentang ihsan boleh. Sebut dengan akhlakul karimah boleh. Jangan boleh istilahkan dengan umpamanya apa qalbun salim, silakan. Ada orang lain berkata, oh ilmu qayyim cerita tentang tasawuf, silakan. Itu kan hanya nama istilah saja. Itu kan hanya penamaan saja. Jangan ribut tentang istilah. Jangan istilah. Yang penting jadi apa yang dibicarakan itu betul atau tak betul. Ya betul lah. Zuhud ada tingkatan. Ya betul. Namanya bicara ilmu qayyim cerita tentang apa itu? Terpulang jamaah nak pilih istilah yang mana yang jamaah sukai. Ya sekalian. Nampaknya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama, kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.